Ya, apakah perlu dari perusahaan juga yang mungkin diwadahi oleh pemerintah bisa melakukan training kepada para pegawai yang mungkin kadangkali ini luput sekali dilakukan, jarang sekali dilakukan oleh perusahaan dan mungkin lebih memilih untuk meng-cut pegawai atau bahkan hak pekerjanya tidak dibayarkan dan lain sebagainya, begitu Pak Dede? Iya, jadi fenomena tadi pergantian dengan robot ya dan juga dengan alat bantu lain itu terjadi di negara-negara terutama yang memang labor cost-nya atau biaya tenaga kerjanya sangat mahal gitu ya. Kita kan kalau melihat di negara-negara maju misalnya orang yang menjadi waiter saja itu bayarannya sangat mahal begitu. Nah, kalau di kita barangkali profesi-profesi ini masih lebih ekonomis untuk dikerjakan oleh manusia gitu. Nah, mungkin yang perlu menjadi awareness gitu ya dalam hal ini ada dua pihak ya. Secara internal tentunya di setiap perusahaan ada departemen SDM yang memang mengelola ya mempromosikan, mengembangkan dari SDM. Nah, ini harus menjadi perhatian dari departemen tersebut untuk senantiasa mengupgrade skill. Kemudian dari eksternal dalam ini adalah dari siapapun yang memiliki concern terhadap pengembangan sumber daya manusia gitu. Apakah tadi secara resmi dari dinas atau unsur pemerintahan yang mengurusi pengembangan SDM atau mungkin juga dari NGO gitu ya atau dari LSM yang punya concern terhadap pengembangan sumber daya manusia. Baik. Oke. Kemudian nih Pak, terkait parameter kesejahteraan buruh selain dilihat dari UMK begitu ya, idealnya di tiap daerah tentu berbeda-beda ya nilai UMK itu sendiri. Nah kemudian tiap tahun juga pemerintah selalu ada yang menaikkan berapa persen begitu. Nah idealnya ini kenaikan UMK ini di tiap tahunnya berapa persen sih, juga diimbangi dengan kenaikan-kenaikan mengingat kenaikan BBM kemudian Betul. harga bahan pokok dan lain sebagainya. Iya, jadi setiap daerah gitu ya, makanya tadi ada perbedaan, misalnya nilai UMK yang ada di Kabupaten Karawang, kemudian yang nilai UMK yang ada di Kabupaten Kuningan, faktor yang menjadi pembedanya itu spesifik di setiap daerah gitu. Jadi misalnya untuk kenaikan dari nilai UMK di tahun ini dan tahun depan itu akan dipengaruhi oleh misalnya berapa nilai pertumbuhan ekonomi daerah dari kabupaten tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua, berapa nilai inflasi yang terjadi di daerah tersebut. Nah, formulasi ini harus dapat dipertahankan dengan konsisten gitu. Artinya pada daerah-daerah tertentu yang memang pertumbuhannya lebih cepat gitu ya, atau misalnya laju inflasinya lebih tinggi daripada daerah lain, maka kenaikannya harus lebih besar daripada daerah lain yang misalnya laju inflasinya lebih rendah gitu. Nah, ini oleh karena ini dikembalikan ya kepada kebijakan dari pemerintah kabupaten kota masing-masing untuk senantiasa memperbaharui nilai UMK dari masing-masing kabupaten kota tersebut. Oke, baik.